Kenapa kamu kok berani-beraninya menulis Yesus nomor 3 setelah Di bawah Isaac Newton? Di bawah Isaac Newton lagi? Iya betul, Isaac Newton nomor 2. Kok bisa? Aku pernah nggak ngomong sama lu tentang Michael H. Hart? Belum. Belum ya? Oke. Jadi ada satu buku judulnya 100 The Most Influential People of All Times. Nah, itu dikatakan bahwasanya nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Yang menarik nomor 2 adalah Isaac Newton. Yang ketiga adalah Yesus Christ. Coba gimana lu sebagai misalnya contoh ya, kalau ada orang Kristen ngelihat ini kira-kira gimana? Mereka kontroversi nggak? Yang nulis kontroversi bukan lah. Kontroversi. Dan mereka siapa? tanya, yang nulis bukan orang Muslim. Michael H. Hart namanya. Nah terus mulai ketika diprotes, kenapa kamu kok berani-beraninya menulis Yesus nomor 3 setelah Isaac Newton? Di bawah Isaac Newton lagi? Iya betul, Isaac Newton nomor 2. Kok bisa? Coba lihat pengikutnya siapa yang lebih banyak. Yesus lah. 1,7 miliar. Ya kan waktu itu at that time. Islam waktu itu 1,4 atau 1,5. Pokoknya dikit ya berarti. Terpaut lebih dikit. Luar biasa Michael H. Hart memberikan 2 alasan. Pertama dia bilang Muhammad unlike Jesus. Dia bilang Muhammad tidak seperti Yesus karena Muhammad ini menurut alasan Michael H. Hart dia menguasai 2 dunia sekaligus. Dia menguasai dunia sekular dan dia menguasai dunia religius. Oke, gue ingat ini salah satu pembicaraannya. Betul. Oke. Itu yang pertama tuh. Yang kedua dia bilang Muhammad ini kalau kita lihat setelah dia wafat, maka seluruh penyebaran Islam sebesar dan semasif itu dipengaruhi oleh satu orang, maka dia bilang nggak diragukan lagi ini orang paling influential. Kenapa itu nggak berlaku yang sama buat Yesus? Nah dia bilang gini, pertama Yesus berbagi peran dengan Paulus. Maka Paulus masuk dalam 10 orang yang paling berpengaruh. Karena dia ini bukan kataku ya. Nanti aku yang diprotes nanti. Udah nomor 1 sekarang radikal. Jangan lu, jangan radikal bukan gua. Jadi gini ya. Jadi dia bilang Yesus berbagi peran dengan Paulus dalam kemudian agama Kristen. Karena Paulus sendiri akan memberikan dasar-dasar juga di dalam agama Kristen. Jadi Yesus berbagi, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang Yesus tidak didengarkan dalam urusan sekuler. Dalam urusan duniawi. Sedangkan Muhammad ini keputusannya di masjid didengarkan, keputusannya di luar masjid didengarkan. Nah, satu yang masih gue penasaran nih. Oke. Isaac Newton. Kenapa bisa kastanya di atas? Kalau menurut itu ya? Aku meragukan itu sampai aku baca biografi Isaac Newton. Ini orang ngeri bro. Dia sudah menemukan semua yang kita kenal sekarang tuh. Teori semua gaya, teori itu ya. Semua tentang kemudian gravitasi dan segala macam. Itu dia semua udah lakukan itu. Itu 20 tahun bro. Ya kok bisa? Maka aku juga bingung ini. Tapi berarti itu jadi basisnya kenapa dia ditaruh di nomor 2? Ya, karena memang semua yang dia temukan mempengaruhi dunia, termasuk teori refraksi cahaya dan segala macam. Ya. Tapi ya itu pendapatnya Michael H. Hart ya.